Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita lanjutkan malam hari ini hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-16. Hadis ini sangat-sangat pendek. Malam ini harus hafal ya. Pasti hafal. Kita belum baca juga udah hafal itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddata miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Ada seseorang yang meminta wasiat, artinya meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat, dan seseorang ini kalau di dalam hadisnya tidak diterangkan atau tidak disebutkan siapa namanya, maka para ulama ada yang menyebutkan itu adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, ada yang menyebutkan juga orang lain. Tapi pada intinya memang kita tidak terfokus kepada siapa yang bertanya, tetapi fokus kita adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari sabda Rasulullah yang disampaikan atas permintaan dari orang yang meminta nasihat tersebut. Nah, ketika ada orang yang meminta nasihat tersebut, maka Rasulullah mengatakan la taghdab. Karena dalam satu riwayat diterangkan orang itu datang kemudian dengan mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku nasihat tetapi jangan panjang-panjang, agar aku dapat cepat mengingat wasiat itu atau nasihat kau itu. Kemudian Rasulullah bersabda la taghdab. Itu udah. Jangan marah. Kalau bahasa kita ojo nesu, ya. La taghdab. Kemudian karena saking pendeknya, kemudian sahabat tadi mengatakan faraddata miraran, itu artinya mengulangi lagi. Apalagi ya Rasulullah selain itu gitu. Rasulullah pun juga mengulangi lagi la taghdab. Kemudian seakan kurang puas ini sahabat, bertanya lagi. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Tetap Rasulullah menjawabnya adalah la taghdab. Sampai berkali-kali. Nah, maka di sini para ulama mengatakan inilah yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu singkat, padat, jelas. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu, atau mungkin bahasa kita pun juga sama, kalau ada susunan kalimatnya pendek tapi penuh dengan makna, itu namanya jawami'ul kalim. Semakin tinggi bahasa, semakin pendek susunannya tapi semakin banyak maknanya. Ini juga sama. Itu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang tersebut. Pertama, dikarenakan pentingnya akan menjaga kemarahan, artinya tidak menjaga dirinya dari sikap sifat marah, sehingga dia dilarang untuk marah, la taghdab. Yang kedua, Rasulullah itu melihat siapa yang bertanya. Karena yang bertanya itu adalah orang yang sering marah, sehingga menjawabnya adalah dengan la taghdab, jangan marah. Sama dengan ini loh. Ketika ada hadis ayu amalin ahabbu ilallah, ya Rasulullah, ketika ada seorang amalan apa yang paling mulia, yang paling afdol yang harus saya lakukan, maka Rasulullah bersabda as-salatu ala waqtiha. Yang paling afdol bagimu adalah sholat pada waktunya. Tetapi ada lagi orang yang datang dan bertanya dengan pertanyaannya yang sama, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawabnya birrul walidaini, yaitu taat kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga ada orang lain yang bertanya dengan pertanyaannya, redaksinya yang sama. Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Maka dijawab al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kok bisa? Pertanyaan sama, tapi kenapa jawabannya berbeda? Karena tergantung siapa yang bertanya. Nah, itu yang berdakwah itu kayak gitu. Kalau yang misalnya yang bertanya itu orang malas sholat, kemudian dia tanya, kira-kira yang pertama kali harus saya lakukan apa ya? Sholat pada waktunya. Gitu. Sesuai dengan
situasi dan kondisi orang yang bertanya. Ini juga sama gitu. Karena yang bertanya itu adalah orang yang suka marah, maka Rasulullah mengatakan wasiatnya atau nasihat yang pendek yang diminta itu adalah dengan la taghdab. Dan ternyata ketika kita telusuri lebih dalam lagi, sabda Rasulullah yang begitu pendek itu penuh makna banget. Karena dengan kita mencegah dari kemarahan, berarti kita mencegah dari sekian banyak keburukan. Tapi kalau kita marah, maka nanti akan menimbulkan berbagai macam keburukan, baik keburukan pribadi untuk dirinya sendiri dan juga keburukan kepada orang lain dan bahkan keburukan kepada kesehatan. Nah, itu. Kita bahas satu-satu nanti insyaallah ya. Yang pertama gini, salah satu sumber keburukan itu adalah marah. Karena kalau kemarahan itu sudah muncul, biasanya akal itu sudah tidak bisa terkontrol lagi. Maka disitulah Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu adalah salah satu bara api yang dilemparkan kepada Bani Adam oleh syaitan maksudnya. Maka kenapa orang marah itu biasanya mukanya merah, matanya melotot, kemudian detak jantungnya bertambah, darah naik, terus ngomongnya gak terkontrol, gerakannya pun gak terkontrol. Karena dia dari itu tadi, bara api yang dilemparkan kepada Bani Adam, kepada kita, sehingga kita marah itu. Maka Rasulullah memberikan tips bagaimana caranya kita terhindar dari marah itu. Ada beberapa. Ada tips lewat perkataan dan ada tips dengan perbuatan. Yang pertama, kalau kita lagi marah, perbuatan dulu ya. Kita harus menghindari sesuatu yang membuat kita marah. Misalkan kita lagi dijailin sama orang sehingga kita marah. Nah, sebisa mungkin kita itu menghindari orang itu. Dan kita itu nggak bisa meredakan kemarahan kecuali menghindari orang yang membuat kita marah itu. Itu perbuatannya. Kemudian kalau dalam segi ucapannya, ucapkanlah ta'awud atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tadi dikatakan marah itu adalah datangnya dari setan dan setan itu dari api, dan api itu setan itu adalah takut dengan ta'awud atau isti'adzah. Nah, jadi ta'awud, bahkan Rasulullah mengatakan ketika ada seseorang yang lagi bertengkar sampai mukanya merah, kemudian Rasulullah bersabda, seandainya ada satu kata seandainya dia tahu, maka kemarahan dia pasti akan hilang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi yang pertama tadi ta'awud, kemudian menghindari yang membuat kita marah. Kalau kita menghindari masih karena kita lagi berdiri, usahakan untuk duduk. Kalau duduk masih marah, maka dengan berbaring. Maka kalau berbaring masih marah, tidur dulu dah. Kemudian kalau ta'awud tadi itu belum menyembuhkan, maka usahakan untuk berwudu. Karena marah dari setan dan setan dari air, dan air itu bisa dipadamkan dengan air. Api, maaf. Marah itu dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka dengan berwudu. Kalau berwudu masih belum, maka usahakan berwudu. Jadi ta'awud, berwudu, menghindari yang membuat kita marah. Kemudian duduk, kalau duduk masih marah, berbaring. Minimal itu insya Allah sudah mengurangi kemarahan kita. Jadi kemarahan yang terdapat di dalam setiap manusia itu kan fitrah. Fitrah kita itu pasti ada sifat marah itu. Tetapi sebisa mungkin ketika ada sesuatu yang membuat kita marah itu, kita bisa mengendalikan. Maka sabda Rasulullah, orang yang paling kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam pergulatan, bukan orang yang ngotot kekar, tetapi yang paling kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya di saat dia marah. Jadi laisa syadidu bisir'ati walakinna syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling kuat itu adalah bukanlah orang yang selalu menang dalam pergulatan, tetapi orang yang bisa menguasai dirinya di saat dia marah. Nah, terkait dengan marah, orang itu terbagi jadi 4. Yang pertama, orang yang sulit marah dan sulit untuk memaafkan. Imbang ya. Sulit marah tetapi sulit memaafkan. Jadi digojekin kayak api itu nggak marah-marah, tapi sekali marah bisa 7 turunan loh. Jadi
dia tidak gampang marah, artinya sulit marah, tetapi sulit memaafkan. Itu pun juga nggak baik. Yang kedua, sulit marah, nggak gampang marah maksudnya, sulit marah, tetapi gampang memaafkan. Ini yang terbaik. Jadi dia tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, dan kalaupun dia tersinggung, gampang memaafkan. Bahkan orang yang salah belum meminta maaf dia sudah maafkan, gitu lah ya. Jadi yang pertama tadi sulit marah dan sulit memaafkan. Yang kedua, sulit marah dan mudah gampang memaafkan. Yang ketiga, gampang marah tetapi gampang juga memaafkan. Gampang marah, tapi kalau marah tuh ya udah dimaafkan gitu. Ya imbang. Jadi gampang marah tapi juga gampang memaafkan. Yang terakhir adalah orang yang gampang marah tapi sulit untuk memaafkan. Nah, itu yang terburuk juga itu. Gampang marah tetapi sulit untuk memaafkan orang lain itu. Nah, itu adalah orang terburuk. Jadi saya ulangi ya, ada 4 orang itu terkait dengan marah. Pertama, sulit marah dan sulit untuk memaafkan. Yang kedua, sulit marah dan mudah memaafkan. Yang ketiga, mudah marah atau cepat marah tapi mudah untuk memaafkan. Yang keempat, orang yang mudah marah dan sulit untuk memaafkan. Jadi keempat orang ini kira-kira kita masukin kemana nanti interpretasi sendiri lah ya. Karena itu nanti terkait dengan satu ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang termasuk golongan bagi orang-orang pilihan, arti orang-orang bertakwa di situ adalah orang yang selalu menginfakkan sebagian hartanya, baik dia di waktu sempit maupun lapang, dan wal kadhiminal ghaidha, dan dia mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Jadi pahalanya besar bagi orang yang mampu untuk mengekspresikan kemarahan tapi mengendalikan. Maka sabda Rasulullah, orang yang sebenarnya ketika marah dia mampu untuk meluapkan kemarahan itu, tapi dia mengendalikan dirinya, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan di hadapan semua makhluk. Kemudian dia disuruh memilih bidadari yang ada di situ, silahkan dipilih untuk di bersama dia. Nah, gitu. Itu salah satu motivasi dari Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang pilihan selain tadi selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun juga dalam keadaan sempit, juga tadi menahan kemarahan. Yang ketiga itu adalah gampang memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, selalu memaafkan orang lain. Jadi kita harus ingat agar kita tidak selalu marah dan gampang marah. Biasanya kita marah itu ada beberapa sebab. Sebabnya karena kita merasa terzalimi, karena kita masih ada rasa takabur, sombong. Masa dia nggak mau menghormati saya sih, kemudian dia marah. Itu berarti kita masih ada rasa yang tidak bagus, tidak baik di dalam diri kita. Maka kita harus sadari, sebaik-baik kita itu sebenarnya tidaklah lebih baik dari orang lain. Aduh ya, sebaik-baik kita tidaklah lebih baik dari orang lain. Artinya, sebaik apapun kita, di luar sana itu masih banyak orang yang lebih baik dari kita. Dan seburuk-buruk orang itu, karena kalau kita marah kan memandang orang itu buruk kan. Tapi kita harus sadari, seburuk-buruk orang itu yang kita benci itu tidaklah lebih buruk dari kita sendiri. Artinya apa itu? Kita pandang kalau kita lagi marah sama orang itu buruk banget. Tapi kita harus sadar, seburuk-buruk dia bisa jadi kita lebih buruk dari dia. Jadi kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling ridha, sehingga kemarahan itu bisa dikendalikan. Bukan berarti marah itu tidak boleh, marah itu fitrah manusia, tapi setidaknya kita mampu untuk mengendalikan, tidak mengekspresikan kemarahan itu dalam bentuk ucapan yang kasar atau sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, atau perbuatan tangan dan kakinya dan juga yang lainnya. Nah, tetapi di sini ada kemarahan yang harus marah kita.
Jadi kalau yang tadi kan kemarahan yang dilarang. Tapi ada suatu kesempatan kita harus marah. Kapan kita boleh marah? Seperti Rasulullah itu dicaci, dimaki, dihujat segala macam. Kalau masih dalam konteksnya itu yang dihina adalah pribadi Rasulullah, maka Rasulullah nggak pernah balas dendam, juga Rasulullah nggak pernah marah. Tetapi kalau sekali agama sudah diinjak, agama sudah diremehkan, agama sudah dipermainkan, Rasulullah yang paling marah. Berarti kita itu harus marah di saat agama kita itu dilecehkan, agama kita sudah dihina, kita harus marah. Jadi kemarahan itu suatu saat diperbolehkan dan bahkan kita harus, tetapi kemarahan yang dilarang itu bakal lebih banyak karena kemarahan yang bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu kita. Gitu ya. Dan kemarahan menimbulkan banyak penyakit sebenarnya. Kalau dalam segi kesehatan bisa serangan jantung, stroke, apalagi tensi darah tinggi, stres, mati mendadak. Habis kemana-mana mati. Banyak penyakit itu. Dan berapa saraf itu? 12 saraf ya. Ketika marah itu kaku semua. Maka orang yang gampang marah itu biasanya gampang tua, cepet tua. Nah, kalau kita sering senyum, sering bahagia, itu biasanya akan merilekskan saraf-saraf yang ada. Kalau marah itu kaku gitu loh, kencang apa? Jadi cepat marah, tegang. Ya. Baik itu dalam segi kesehatan dan juga dalam segi syariahnya atau dalam agama tidak diperbolehkan kita gampang marah. Maka usahakan kita bisa mengendalikan diri kita di saat kita marah, karena kemarahan yang kita turuti itu sebenarnya bukan menuruti diri kita sendiri, tetapi menuruti apa yang diinginkan oleh syaitan laknatullah alaih, dan juga nafsu kita yang membawa kita ke arah keburukan dan juga nantinya di akhirat mendapatkan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit tentang hadis yang ke-16 tentang larangan untuk marah. Nanti juga ada hadis lain sebenarnya, yaitu la taghdab wa lakal jannah gitu. Janganlah kau marah, maka bagimu surga. Sebenarnya pendek. Oh, jadi tapi susah untuk diterapkan gitu. Nanti kalau mau marah ingat hadis ini ya. Mau mukul la taghdab. Enggak jadi ya. Biasanya orang yang sering marah itu karena kalau bahasa sekarang apa? Kurang piknik. Enggak, sebenarnya karena kurangnya menyadari gitu loh. Misalkan dijahit naik motor disalip gitu. Bisa jadi kita kan marah ya. Wah, itu enggak sopan gitu kan. Tapi bisa jadi suatu kesempatan ternyata kita pernah melakukan yang dilakukan orang itu. Mungkin bisa jadi gini, saya contohkan lain. Kalau kita jalan kaki di trotoar misalnya, di situ ada kubangan, terus ada motor yang ngecrat gitu, pasti kita marah, maki-maki segala macam, keragunan itu keluar semua kan. Tapi yang pertama kalau kita marah saat itu loh ya, manusiawi marah memang. Tapi kemudian kalau kita ekspresikan berkataan dengan ucapan dan sebagainya, apakah pertama orang itu berhenti kemudian minta maaf? Yang kedua, apakah baju yang terkena itu menjadi bersih? Yang ketiga, apakah dengan kita mencaci maki itu semuanya menjadi beres? Enggak semuanya kan? Justru sebaliknya, kita pun semakin kesal dan kesalnya gak karuan, karena orang yang sudah membuat kita sakit sudah gak tahuan kemana, baju tetap kotor, dan kita sendiri pun menjadi beban. Karena orang marah itu kan beban. Berarti sebaiknya udah introspeksi aja. Maka ada satu perkataan ulama yang unik, tapi bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita disakiti oleh orang lain dan dia tidak sengaja menyakiti kita, maka janganlah kita marah. Artinya gini loh ya, kalau kita disakiti oleh orang, apapun bentuknya, dan dia tidak menyadari kalau dia menyakiti kita, kita jangan marah kepada dia. Tapi kata beliau adalah, bisa jadi itu adalah teguran dari Allah suatu saat, atau kemarin-kemarin kita pernah melakukan hal yang sama, menyakiti hati orang lain dan kita nggak nyadar kalau kita lagi
Jadi contohnya kayak tadi, kita naik di trotoar curhatan, bisa jadi nah, waktu lalu atau kapan-kapan atau ya waktu yang lain misalnya kita pernah melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Itu maksudnya. Jadi kalau kita terkena sesuatu yang membuat kita marah, maka kita kembalikan kepada diri kita. Maka kalau dipukul jebret, kapan ya saya memukul orang sesakit ini? Jadi kalau ada disakiti, kapan ya saya menyakiti orang seperti itu? Nah, yang punya anak nanti bisa buat pelajaran. Anak yang bandel banget, bisa jadi kita dulu juga bandel kepada orang tua. Ya, itu Allah itu cara menegurnya seperti itu. Jadi bahasanya terkadang kita itu ditunjukkan sebuah jalan yang kalau kita lihat secara kasat mata itu menyakitkan. Tetapi sebenarnya menurut Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Kita seakan-akan suruh loncat ke sebuah jurang. Kita seakan-akan akan dimasukkan ke sesuatu yang membuat kita celaka. Tapi rahasia Allah itu tidak pernah kita ketahui sebelum itu terjadi kan? Nggak mungkin besok itu terjadi apa pada diri kita, nggak mungkin. Tetapi Allah itu maha tahu, dan Allah itu maha bijaksana, dan Allah itu maha tahu segala-galanya apa yang kita butuhkan. Udah ikuti alur, ikuti sutradara. Kita itu sebagai pemainnya. Kayak sinetron itu loh. Pemain yang baik adalah yang mengikuti sutradaranya. Gitu. Ikutinlah jalur itu. Walaupun rasanya sakit, insya Allah endingnya pun akan bahagia jika kita memang ikhlas menerima dan juga rela dalam menjalaninya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Apa ya? Gimana yang kita marah tentang kalau misalnya orang yang melecehkan agama ya, marahnya sebatas apa ya? Dan kalau misalnya kita nggak marah, hukumnya apa? Nah. Kalau di saat sekarang ini, contohnya seperti apa yang melecehkan agama? Baik. Syiah dan lain sebagainya termasuk melecehkan agama. Kita harus marah kepada orang yang sudah melakukan penistaan kalau bahasa kita ya terhadap agama atau terhadap syariah itu. Sikap kemarahan kita itu bagaimana? Apakah kita cari orang kita tonjokin bareng-bareng? Enggak. Jadi kemarahan kita itu dengan mengingatkan mereka, yang pertama, sebisa mungkin mengingatkan orang yang berbuat seperti itu. Tapi arti kemarahan kita itu bukan kemarahan kemudian mengekspresikan dengan sesuatu, bukan. Tapi kemarahan kita itu minimal tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Apalagi sampai misalnya orang mengkafirkan orang, kita harus tidak setuju dengan hal itu. Dan kalau orang sudah melecehkan dan dia sudah keluar dari Islam, dan kita masih meragukan kesalahan dia, dan sudah jelas-jelas dia salah misalnya, justru kita yang diragukan keislamannya. Maka kan ada hadis, man kafara musliman fahuwa kafir. Siapa yang mengkafirkan sesama muslim, maka dia sendiri yang kafir. Wa man lam yukafirul kafiru fahuwal kafir. Tapi siapa yang tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas-jelas kafir, dia pun juga kafir. Jadi kita harus memposisikan itu. Ya mungkin kalau sekarang banyak ya saya kira ya, bisa jadi Syiah, bisa jadi Rafidhah, banyak sekali penistaan itu. Bahkan yang mengatakan agama itu sudah tidak Al-Quran sudah tidak relevan lagi, perlu direvisi. Itu harus ada catatan kaki yaitu di Injil. Kemudian Al-Quran itu mengadopsi dari kitab apa? Dongeng. Bukan yang Yahudi itu loh. Al-Quran itu seharusnya ada catatan kaki. Kemana catatan kakinya? Injil katanya. Perlu direvisi ini Al-Quran karena tidak sesuai dengan zamannya, tidak relevansi lagi gitu. Itu kalau kita nggak marah berarti kita sedang bukan. Tapi kemarin kita bukan berarti melalui ini ya. Karena di Indonesia terutama kan bukan negara Islam, jadi kita tidak bisa menjatuhkan dan kalaupun kita laporkan paling juga divonis dia sesat, selesai, nggak ada apa-apanya juga. Karena memang negara kita bukan seperti itu. Banyak sekarang itu
dan Rasulullah sudah memprediksikan itu adalah 73 lebih dari golongan itu. Dan memang itu tantangan kita harus mencari. Seakan-akan kita Islam itu saya ibaratkan seperti kita tuh masuk ke hutan riba gitu. Ada macan, ada ular, ada singa, ada sapi, ada kambing, ada apa saja. Ada yang ganas, ada yang lembut, ada yang, tetapi semuanya kayak gitulah. Nah, kita itu di tengah-tengah riba. Jadi kita harus tahu betul mana yang harus kita ikuti, siapa yang boleh dan harus kita ikuti, siapa yang memang harus kita nasihati, dan siapa yang harus benar-benar kita tolak. Dan seakan-akan itu bagus, seakan-akan dia hewannya sangat, misalkan ya, hewannya itu seakan-akan gemuk banget, halus banget, dia itu jinak banget. Belum tentu lah, wong kita deketi ternyata singa, habis kita sama. Jadi kesesatan yang ada di Islam itu sudah sedemikian luas dan luar biasa. Jadi kamuflasenya itu sudah, dan memang sudah diprediksi karena Rasulullah, umat Islam nanti suatu saat sudah mendekati kiamat seperti meja, di tengahnya ada makanan, hidangan, di pinggirnya itu adalah orang yang lagi kelaparan. Kita itu sudah dicapek-capek gitu. Dan luar biasanya cerdiknya orang-orang Muslim untuk menghancurkan Islam itu adalah dengan Islam sendiri. Gimana caranya? Menimbulkan ajaran baru, menimbulkan ajaran ini, ajaran itu, dan mengatasnamakan Islam. Lah kalau orang awam kan bingung. Kemudian ada kata-kata gini, ya nggak apa-apa, dia kan Islam, tuh kan? Seberapa banyak orang yang mengatakan gitu? Nggak apa-apa, dia kan Islam. Al-Quran juga kok. Padahal di sini memang iya dipegangnya Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran sudah diwotak-atik sesuai dengan otak dia, lain ceritanya. Ya. Kita harus mencari dan mencari mana yang memang betul-betul betul dan mana yang memang betul-betul salah. Harus benar tahu kita itu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan misi dan visi yang begitu menggiurkan, kembali kepada Al-Quran. Ternyata dia Al-Quran aja bacanya nggak bisa. Kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran nggak tiap hari? Enggak sih. Baik, Allah SWT, waktu kita dihindarkan dari hal-hal yang merugikan diri kita dan juga agama kita, dan kita dihindari dari sifat kemarahan yang menimbulkan berbagai masalah di dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT, kita beri alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.